Ya, untuk mengetahui sejauh apa persiapan pelaksanaan HUT ke-75 Republik Indonesia, kita telah terhubung dengan Bapak Heru Budi Hartanto selaku Kepala Sekretariat Presiden. Selamat pagi Pak Heru, apa kabar Pak? Pagi, selamat pagi Dai, Ivi. Baik, Pak Heru, kalau kita tahu ini kan segala suasana ya, kita di tengah Mhm. pandemi dan pasti banyak perubahan. Terutama pada saat pelaksanaan nanti, ulang tahun ke-75 Republik Indonesia pasti ada protokol kesehatan yang ditentukan dan juga jumlah dari peserta yang ikut juga pasti akan dibatasi, yang sebelumnya mungkin ada ratusan ribu ya, sekarang hanya ada 17.000. Ini siapa saja yang boleh diundang dan seperti apa nanti prosedur pada saat pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini, Pak? Baik, jadi kita langsung ke tanggal 17 Agustus 2020, di mana Istana tetap mengadakan kegiatan detik-detik memperingati proklamasi dan selanjutnya ada kenaikan bendera. Yang sangat berbeda adalah kami di Istana tidak mengundang secara fisik, baik itu para menteri, para pejabat lainnya, termasuk masyarakat. Yang tahun lalu kami undang. Tahun ini di Istana hanya mungkin dihadiri tidak lebih dari 9 pejabat tinggi negara, termasuk tentunya Bapak Presiden, Ibu Negara, Bapak Wapres, dan Ibu Wapres. Lainnya akan kami undang melalui virtual. Berikutnya di lapangan, dalam Istana juga tidak banyak pasukan yang ada, hanya diwakili misalnya dari Angkatan Udara 5, Angkatan Darat 5, dan Kepolisian dan Angkatan Laut. Jadi kami sangat sedikit melakukan kegiatan ini, mengundang orang, sehingga kami tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi protokol kesehatan. Nah, daerah-daerah lain akan menyesuaikan. Tadi ada pertanyaan bagaimana dengan yang lain. Para menteri kami undang melalui virtual. Jadi undangan itu akan kami kirimkan via virtual, dan masyarakat yang biasanya kami undang terpaksa tahun ini kami tidak bisa undang secara fisik, tetapi kami siapkan undangan virtual sebanyak 17.845 yang terbagi di pagi hari dan sore hari. Mungkin 8.000 di pagi hari dan 8.000 lebih sedikit itu adalah di sore hari. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik adalah ternyata ketika satu hari yang lalu saya launching pukul 17.08, sampai hari ini sudah mendaftar masyarakat itu sebanyak 6 ribuan, termasuk dari seluruh negara lain. Nah, sebagai contoh ada yang dari Amerika, ini Mas Sarif, dan di dalam pendaftaran undangan itu kami sangat ketat, harus mengisi nama, KTP, nomor HP, tempat tinggal tentunya, dan tujuan untuk mendapatkan undangan. Nah, salah satu yang menarik adalah, saya bacakan ya, Silakan Pak. alasan mengikuti. Ternyata Mas Sarif ini membuat kalimat rasa nasionalisme dan patriotisme tinggi ada di dalam diri saya. Bersyukur bila diberi kesempatan ikut acara ini karena menetap tinggal di negeri orang sudah 20 tahun. Kampung halaman kami adalah Indonesia. Sejauh-jauhnya saya pergi, tidak akan lupa tanah air, pusaka adalah Indonesia. Dan tidak ada yang dapat menggantikan Indonesia Raya, ini apapun situasi dan kondisinya. Dan berikutnya juga dari Zimbabwe. Hmm. Jadi kalau dari tanah air banyak ya, kita nggak usah ini. Dari Zimbabwe juga sudah kami approve untuk mereka bisa mendapatkan undangan. Jadi per hari ini sekarang sudah naik lagi kurang lebih 6.400 sekian. Kelihatannya kuota bisa tercapai, mungkin sebelum tanggal 16 itu sudah kami tutup karena sudah 17.845 sudah tercapai. Contoh ini dari Mas Iwan, dari Zimbabwe. Alasan mengikuti nasionalisme, pengalaman baru, pengabdian 36 tahun sebagai ASN, dan ingin mengikuti secara langsung upacara kenegaraan. Baik. Jadi kami undang virtual, kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar,
animo dan antusias masyarakat begitu tinggi sampai Betul. baru di-launching 1 hari sudah 6.000 Iya, 6.000 yang calon peminatnya, betul. peserta ya. Pak, kira-kira kalau kita lihat setiap tahunnya pastinya selain ada pengibaran dan penurunan bendera Sangsaka Merah Putih, ada juga pertunjukan dari berbagai daerah. Apakah di tahun ini masih ada dan bisa disaksikan secara virtual? Ya, baik. Jadi kami pilih ada beberapa daerah, ada yang dari Aceh, dari Sumatera, dari Kalimantan, dan dari Indonesia bagian timur. Mereka akan menyajikan masing-masing tarian tradisinya masing-masing, nanti akan kami tayangkan di media TV yang akan mulai berlangsung di pukul 9 sampai 9.48. Ketika 9.48 maka MC akan kami ambil alih di istana. Jadi teman-teman bisa melihat hiburan-hiburan yang kami sajikan di media TV antara jam 9 sampai 9.45 dan sore hari pukul 16 sampai 16 sampai 17.05. Baik. Kurang Menjelang detik-detik proklamasi ini masyarakat atau seluruh warga Indonesia juga disosialisasikan untuk mengambil sikap sempurna pada jam 10:17 waktu Indonesia Barat. Nah, ini seperti apa, Pak? Apakah seluruh warga yang beraktivitas diharuskan untuk berhenti sejenak 3 menit ya kalau tidak salah untuk mengambil sikap sempurna dan menghormati Sang Saka Merah Putih naik atau seperti apa, Pak? Jadi, terima kasih, ya betul. Jadi kami sudah membuat edaran, kami kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, semua gubernur, bupati, wali kota, dan tentunya Kodam, kepolisian, Kapolda itu bisa mengerahkan semua sarana prasarananya seperti contohnya kendaraan dinas mereka, dinas perhubungan, kan ada sirinenya, patroli itu ditempatkan di posisi-posisi tempat strategis, perempatan, tempat pasar, taman, untuk supaya menghidupkan sirinenya pada pukul 10.17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya daerah lain yang berbeda jam bisa menyesuaikan, misalnya di Papua itu bisa jam 12. Di sisi lain, gubernur, bupati, wali kota tentunya mengadakan upacara sendiri pada pagi hari dan siangnya pada pukul 10 mengikuti upacara kenaikan bendera ataupun penurunan bendera yang langsung disiarkan oleh televisi kerjasama dengan TVRI, RRI, dan tentunya Telkom, sehingga masyarakat bisa paham. Jadi kami harapkan semua masyarakat yang dimanapun berada bisa melakukan sikap sempurna ketika terdengar sirine atau ketika melihat bendera merah putih akan dinaikkan dari istana, tepatnya 10.17. Kira-kira seperti itu. Tentunya ada misalnya di rumah sakit, sedang mengendarai kendaraan di tol, yaitu mungkin tidak bisa. Ada hal-hal yang memang tentunya kita pahami. Tapi yang lainnya mungkin yang sedang berjalan, yang sedang belanja di pasar, yang sedang olahraga di taman, mendengarkan sirine. Bahkan rumah ibadah pun kami harapkan bisa membunyikan suara sesuai dengan khasnya masing-masing. Ada kentongan, mungkin ada lonceng, ada beduk, ada Pak RT, Pak RW bikin kentongan di 10.17, Baik. maka semua sikap sempurna. Dan ini kami lombakan. Jadi Oh, perlombaan itu kami buka tanggal 1 Agustus sampai tanggal 24 Agustus. Bisa ditayangkan, mereka merekam masing-masing durasinya sebanyak 3 menit dan ada kalimat sekian karakter gitu dan bisa diupload di HUT RI 75 Kemen Parekraf dan mendapatkan hadiah. baik. Pak, singkat untuk tema tahun ini mungkin ada pesan tersendiri untuk masyarakat, Pak? Ya, yang pertama Indonesia kita tahu dan dunia itu kondisi ekonomi, maka kami harapkan semua lapisan masyarakat bisa tetap produktif dan setiap aktivitas bisa uh, melakukan protokol kesehatan dan tentunya kita harus cinta Indonesia dan bangga produk Indonesia. Baik, Baik. terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali bertugas, Pak. Tetap jaga kesehatan.